Assalamualaikum anak-anak hebat dari TK Sayung Wiwi. Kali ini Bunda akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Si Darling Susi. Si Darling Susi, si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanpa rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Si Darling Susi, si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanpa rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak hebat dari TK Sayung Wiwi. Kali ini Bunda akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Si Darling Susi. Si Darling Susi, si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanpa rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Si Darling Susi, si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanpa rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak hebat dari TK Sayung Wiwi. Kali ini Bunda akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Si Darling Susi. Si Darling Susi, si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanpa rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Si Darling Susi, si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanpa rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Yuk, sekarang sebelum belajar kita sebutkan kesepakatan kelas dulu ya. Yuk, ada berapa kesepakatan kelas? Ada berapa? Ada 7 yang pertama. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, berkata sopan. Yang keempat, tidak berebut mainan. Yang kelima, membereskan mainan pada tempatnya. Yang keenam, buang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, keluar kelas
izin dulu. Oke, itulah kesepakatan kelas kita. Ada 7 ya. Bisa disepakati? Bisa. Aku pasti. Assalamualaikum anak-anak hebat dari TK Sayu Wiwi. Kali ini Bunda akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Si Darling Susi. Si Darling Susi, Si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan lingkungan adalah salah satu faktor terpenting dalam menciptakan kenyamanan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sehubungan dengan itu, TK Sayuit akan melaksanakan rencana pengembangan sekolah yang akan kami beri judul Mencetak Wirausahawan Cilik melalui Si Darling Susi. Si Darling Susi akronim dari Sigap Sadar Lingkungan Sejak Usia Dini. Tujuan kegiatan Si Darling Susi adalah untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency dengan melibatkan murid dengan memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Si Darling Susi juga bertujuan untuk penguatan karakter yang ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Si Darling Susi dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan wali murid, komite, kepala desa, Babinsa Babin Kaltipmas, Puskesmas, dan tempat pengelolaan sampah, pengepul barang bekas, dan masyarakat sekitar sekolah. Kami siap mensukseskan kegiatan Si Darling Susi secara berkesinambungan. TK Sayu Wiwit mendidik dari hati ke hati dengan sepenuh hati. Selamat menyaksikan kegiatan kami. Si Darling Susi, Si Darling Susi, menatap karakter sejak dini. Sadar pada lingkungan. Ya, dimasukin itu. Lingkungan itu bersih dan asri. Bila melihat sampah segera buang ke kotak sampah. Anak-anak mau kemana? Loh, itu sampah? Oh, sudah penuh. Mau jual kemana? Ke tukang? Pak Repal. Pak Repal itu adalah tukang rosok. Ayo coba diantar sama Bunda yuk ke rumahnya Pak Repal. Nah, ini anak-anak lagi jual ke tempat rosokan. Sigap sadar pada lingkungan, lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah segera kita ambil, buang ke kotak sampah. Jangan dipindah-pindah, tangkaplah. Ayo, sampahnya siapa dulu itu? Punya siapa itu? Ya, ini siapa ini? Aku. Saya. Yuk. Berapa? Punya siapa itu tadi? Punya Aida. Ya, Nata. Itu punya siapa? Assalamualaikum anak-anak hebat dari TK Sayu Wiwi. Kali ini Bunda akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Si Darling Susi. Si Darling Susi, Si Darling Susi, menanam karakter sejak dini. Sigap dan sadar pada lingkungan bersih.
tak sadar pada lingkungan. Segera kita ambil tuang dan kotak sampah dengan ikhlas jangan dipindah-pindah rasa peduli jagalah bumi kita sejak Nah, ini setelahnya dekat dengan tempat rosokan, penjual rosok. Anak-anak seneng dapat duit. Ada yang langsung. Bunda akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Si Darling Susi. Si Darling Susi, Si Darling Susi. Habis jual sampah, mereka cuci tangan supaya tetap terjaga kebersihan tangannya. Dan nah, ini dilanjutkan belajar lagi ya. Ya. Halo Rio. Rio dari mana tadi? Jual sama di Pak Reval, dapat uang nggak? Berapa tuh? Dapat 4.000, seneng nggak? Nah, terus kedepannya Rio mau mengumpulkan sampah lagi nggak? Sampahnya, Rio pinginnya sampahnya banyak nggak? Ternyata sampah juga bermanfaat ya untuk ditukar sama uang ya. Rio senang hari ini bisa jual sampah ya. Jagalah bumi kita sejak dini. Terima kasih. Rasa peduli jagalah bumi kita sejak dini. Terima kasih. Gerakan transisi PAUD SD, gerakan transisi yang menyenangkan. Episode terbaru Merdeka Belajar tentang fondasi anak. Dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas awal sekolah. Acara pembukaan program pengembangan sekolah Si Darling Susi, sosialisasi bahaya sampah dan lomba cipta kreativitas dari bahan limbah hari ini Kamis 14 November 2024 dimulai. Diawali dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pengajar praktik TGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi sekaligus pembuka acara kepada Bapak Muhammad Anas Ridwan ST disilahkan. Kalau izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pengembangan sekolah Si Darling Susi, sigap sadar lingkungan sejak usia dini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Putra putri kita di usia TK ini adalah peniru terbaik Bapak Ibu. Peniru terbaik. Kayak tadi ketika Indonesia Raya ada dirijen, ada yang hadir naik ke sini niru jadi dirijen. Ini peniru yang baik putra putri kita di usia seperti ini. Kita, Bapak Ibu guru dan panjenengan sebagai orang tua adalah role modelnya yang ditiru. Dan alhamdulillah TK Sayu Wiwit memiliki pengembangan yang kalau ditiru luar biasa. Sigap sadar lingkungan. Ini adalah pembentukan karakter yang menjadi fondasi putra putri panjenengan nanti ketika di SD
Di SMP karakter ini akan tetap melekat. Ya, PAUD TK ya. Ini adalah momen yang sangat pas untuk membentuk karakter, untuk diajari meniru hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Dan tujuan kedua adalah menselaraskan antara kegiatan pendidikan yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah. Kita sudah terbentuk karakternya sejak dini. Karena pendidikan sejatinya adalah tidak hanya mendidik akal, tidak hanya mentransfer knowledge pengetahuan, tapi mendidik hati, karakter, budi pekerti, Bapak Ibu. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pengembangan sekolah pada TK Sayuriwit dengan judul program Si Darling Susi, sigap sadar lingkungan sejak usia dini secara resmi dibuka dan dimulai. Tibalah kita di acara sosialisasi sampah dari staf Puskesmas Sanggar kepada Ibu Intan Ayu, disilahkan. Wabarakatuh. Kelihatannya jawabnya masih lemas-lemas ya. Ada yang sudah kenal saya? Sudah pernah ketemu? Ya, saya perkenalan dulu ya. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya dari Puskesmas Songgon. Contohnya bahan-bahan makanan jenengan, sayur, kemudian makanan yang tidak habis, yang sudah busuk itu adalah sampah organik. Kemudian kalau sampah anorganik seperti apa contohnya ibu-ibu? Plastik, bungkus makanan, kertas. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan oleh pabrik yang tidak mudah diurai, makanya harus diolah. Salah satunya apa? Seperti ini, membuat kerajinan. Kira-kira dampak sampah itu apa saja sih ibu-ibu? Yang pertama, kalau misalkan jenengan ngelihat ada sampah bertumpukan di sebelah rumah, gimana? Baunya enak apa enggak? Bau ya. Selain itu bisa merusak pemandangan ya. Yang rumahnya sudah bagus-bagus, tapi karena nggak ada tempat sampah, sampahnya menumpuk, jadi mengurangi keindahan. Ya, seperti itu. Selanjutnya juga bisa menjadi sumber penyakit. Kira-kira penyakit apa saja yang disebabkan oleh sampah-sampah? Ada yang tahu? Diare, iya. Apalagi DBD. Nah, ini yang sekarang lagi marak. DBD, ngapunten. Di lingkungan jenengan ada yang pernah kena DBD? Nggak ada ya? Alhamdulillah, tidak ada. Berarti lingkungannya sudah bersih ya. Betul, bagus berarti ini sudah semuanya ya. Kemudian juga bisa mendatangkan. Jadi kira-kira menurut jenengan sampah yang benar itu adalah sampah yang seperti apa sih? Sampah yang sudah dari rumah diolah, baik diolah dan dibuang di dua tempat. Jadi harus dipisah ya. Mulai sekarang harus dipisah dua tempat, yang organik dan anorganik. Kemudian kalau bisa sedari dini, sampah sekecil apapun harus dibuang ke tempat sampah. Dengan ibu-ibu sekalian bisa memberikan informasi kepada anaknya, sudah dikasih tahu sejak dini ya, Dek, kalau bisa misalkan buang sampah permen aja tuh, habis makan permen jangan langsung dibuang kalau misalkan tidak ada tempat sampah, bisa disimpan, dikantongi dulu, tapi kalau sudah nyampe rumah baru dibuang, seperti itu. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah yang harus kita tanamkan sejak dini ya. Nah, yang paling penting terkait dengan demam berdarah, ini yang harus Bapak Ibu tanamkan semua ya. Sampah, apalagi sampah makanan, kalau bisa jangan dibuang di depan rumah. Bolehnya di tempat yang tertutup. Jadi tempat sampahnya sudah ada tutupnya semua? Tertutup ya? Tertutup apa tertutup? Beneran tertutup ya? Oke, sip. Kenapa kok harus tertutup? Kalau ada, ya bau, betul. Kalau ada hujan, nanti kena tetesan, terus kemudian airnya mengambang, jadi sarang nyamuk. Kira-kira di rumahnya sudah melakukan 3M? Seminggu sekali menguras, mengubur sampah, mencuci. Oke. Ada yang sudah tahu tentang 3R ibu-ibu, pengolahan sampah 3R?
jenengan bisa diolah lagi, bisa digunakan lagi, kemudian bisa dipakai. Misalkan jenengan habis dari pasar belanja, kemudian dikasih kantong kresek, jangan langsung dibuang, bisa dipakai lagi besoknya. Seperti itu. Untuk apa? Mengurangi sampah, biar nggak dapat kresek lagi nanti numpuk. Itu adalah reuse ya. Kemudian yang kedua adalah reduce, mengurangi. Misalkan daripada bawa plastik, jenengan belanja kan sekarang harus bawa kantong belanja ya. Ya, itu adalah salah satu pengelolaan sampah untuk menghemat sampah. Kita pakai barang-barang yang di rumah, meminimalisir sampah plastik. Itu adalah reduce. Sedangkan yang terakhir yang jenengan ini kreasikan apa? Recycle. Kita daur ulang. Jadi sampah-sampah yang berguna bisa didaur ulang. Tepuk 3. Oke, lagi tepuk 3. Oke, di rumah ada anaknya yang sering kena diare? Nggak ada ya, alhamdulillah. Rumahnya ini sekarang sumur semua atau dari PDAM? Oke, bagus. Kebiasaannya masih ada nggak yang pipis atau buang air besar di sungai? Sudah nggak ada ya, alhamdulillah, sudah luar biasa. Berarti PHBS-nya di Desa Bayu ini luar biasa ya, buat ibu-ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya terkait dengan perilaku membuang sampah yang benar. Yang pertama yang saya pesankan tadi, kalau bisa ibu-ibu sekalian membiasakan anak-anak jenengan untuk buang sampah di tempatnya. Barang sekecil apapun itu, baik itu bungkus permen, kemudian kertas kecil, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada tempat sampah, jangan dibuang sembarangan ya. Terus kemudian yang kedua, harus memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi mulai dari rumah, kalau bisa sampahnya ada, tempat sampahnya ada 2, sampah basah atau sampah kering istilahnya ya. Jadi sampah basah digunakan untuk sampah organik, bahan-bahan makanan, sayuran. Kalau sampah kering, sampah yang dihasilkan dari pabrik seperti plastik, kertas, beling, dan lain sebagainya. Kemudian sampah juga bisa dimanfaatkan, salah satunya ini membuat kerajinan. Ada juga yang bisa membuat tas, ada yang dari baju. Kemudian apa lagi? Ini juga kan buat apa aja ini ya? Ada yang buat baju. Mbaknya bawa apa itu? Budi? Kenapa? Oh, botol. Oke. Jadi salah satu kreasi seperti inilah yang bagus untuk pengelolaan sampah, harus ditingkatkan. Bisakah kalau misalkan di rumah itu dilakukan sendiri? Assalamualaikum ya anak-anak hebat dari TK Sriwini. Hari ini Bunda akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Si Darling Susi. Terima kasih. Mungkin itu saja saya sampaikan. Mungkin ditanyakan ibu dulu ya. Sikap dan sadar pada lingkungan, lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke tempat sampah dengan ikhlas. Jangan pikirkan tanpa rasa peduli, jagalah diri kita sejak ini. Si Darling Susi, menangkap karakter sejak dini. Sikap tersadar pada lingkungan, lingkungan kita bersih dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan pikirkan kita tanpa rasa peduli, jagalah diri kita sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak hebat dari TK Sriwini. Hari ini Bunda akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Si Darling Susi. Si Darling Susi, menantang karakter sejak dini. Sikap dan sadar pada lingkungan, lingkungan bersih, indah dan asri. Bila melihat sampah, segera kita ambil,
silakan untuk karya Bapak Ibu wali murid dari ini. Beberapa kriteria yang sudah diumumkan tadi terkait dengan kreativitas dari bahan limbah, kemudian kegunaan dan juga keamanan menjadi beberapa prioritas yang menjadi bahan diskusi kami. Berarti kami memutuskan juara yang ketiga diraih oleh musiknya untuk deg-degan gitu ya. Yang mendapatkan skor kreativitas 12, daya kegunaan 10, dan tingkat keamanannya 12 diraih oleh kelompok Anteng. Untuk regu atau kelompok Anteng, kami sangat terkesan karena bentuknya luar biasa dan bisa merubah dari bahan botol menjadi bentuk yang di luar botol, jadi tidak kelihatan botolnya. Tetapi kenapa di sini perhitungan kami masih ada sedikit kekurangan, yaitu karya tersebut mudah roboh ketika terkena angin karena bawahnya kurang besar, itu saja. Tetapi sangat luar biasa. Oke. Nilai kreativitasnya 15, kemudian kegunaan 9, dan keamanannya 11 diraih oleh kelompok Second Hand. Tepuk tangan untuk kelompok Second Hand. Sungguh luar biasa sekali, bisa meri langsung. Dan siapakah yang menjadi juara pertama? Dengan perolehan nilai kreativitas 13, kegunaan 12, dan juga keamanan 12. Diraih oleh Kira-kira 1, 2, 3. Jaya. Oke, Bapak Ibu. murni dari bahan limbah atau bekas, tidak ada yang baru atau tidak ada yang beli dari toko. Kalau yang lain saya lihat menggunakan sedotan atau apa itu masih baru buka dari plastik, jadi belum pernah digunakan. Jadi kelompok ceria ini benar-benar 100% menggunakan bahan yang sudah pernah dipakai atau bahan-bahan bekas. Telah naik ke atas. Dan dengan semua adalah ibu-ibu yang sangat luar biasa karena sudah berusaha, karena ini memang adalah kompetisi Bu. Jadi harus dipilih 1, 2, 3. Sebetulnya dirinya tadi sudah mengeluh kabeh api-api sampai bingung jari ini. Nah, itu adalah keunikan dan juga kelebihan dari semua wali murid yang ada di TK Sayuwit yang selalu kreatif dan selalu mendukung program-program yang sudah direncanakan atau dilaksanakan oleh TK Sayuwit. Tepuk tangannya untuk Bapak Ibu semuanya. Iya ini. Iya. Aku
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni program pengembangan sekolah mencetak wirausahawan cilik melalui Sidarling Susi. Kegiatan program Sidarling Susi sangat bagus diterapkan di sekolah yang berdampak pada peserta didik dan juga orang tua murid. Selain untuk penanaman karakter disiplin, juga untuk penguatan karakter peduli lingkungan. Dan dampak bagi orang tua yaitu untuk bisa mengikuti sosialisasi dampak dan manfaat sampah tersebut. Dapat juga dapat menambah pemahaman orang tua tentang akibat membuang sampah sembarangan. Semangat terus untuk TK Sayuwit, kami tunggu inovasi-inovasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban Kelas Inovatif TK Sayuwit. Kami sangat senang sekali dengan adanya program Sidarling Susi. Anak-anak menjadi paham manfaat sampah. Dan kami sebagai wali murid jadi lebih kreatif dengan menciptakan karya seni dari daur ulang sampah. Terima kasih Bunda-Bunda TK Sayuwit. Kami bangga anak kami bisa sekolah di sini. Kepala sekolahnya inovatif, guru-gurunya kreatif. Kami selalu mendukung program-program untuk kemajuan TK Sayuwit. Sikap dan sadar pada lingkungan